Abo menurut pendapat James O. Whitaker dalam Jamara dan Bahri 1999 bahwa belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Slameto, 2003, juga merumuskan pengertian tentang belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Istilah belajar menurut Skinner dikutip oleh Barlow, 1985, dalam bukunya Educational Psychology: The Teaching Learning Process. Pengertian belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Berdasarkan eksperimennya, B.F. Skinner percaya bahwa proses adaptasi tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal apabila ia diberi penguat. Chaplin, 1972 dan 2005, dalam Dictionary of Psychology membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Rumusan keduanya belajar adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Demikian pula Hinzman, 1978, dalam bukunya menyatakan belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, manusia dan hewan, disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Wittig, 1981, dalam bukunya menyatakan belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. Sedangkan Reber, 1988, dalam kamus susunannya yang tergolong modern yang berjudul Dictionary of Psychology, membatasi belajar dengan dua macam definisi. Pertama, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan. Kedua, belajar adalah suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperbuat. Dalam definisi belajar di atas, terdapat 4 macam istilah yang esensial dan perlu disoroti untuk memahami proses belajar, antara lain. Pertama, relatively permanen, yang secara umum menetap. Kedua, response potentiality, kemampuan bereaksi. Ketiga, reinforce, yang diperkuat. Keempat, praktis, praktek atau latihan. Bigge, 1991, dalam pendahuluan Teaching for Learning mendefinisikan belajar dalam 3 macam rumusan, yaitu rumusan kuantitatif, rumusan institusional, rumusan kualitatif. Contoh proses belajar. Seorang anak balita memperoleh mobil-mobilan dari ayahnya. Lalu ia mencoba memainkan ini dengan cara memutar kuncinya dan meletakkannya pada suatu permukaan atau dataran. Perilaku memutar dan meletakkan tersebut merupakan respon atau reaksi atas rangsangan yang timbul pada mainan itu. Pada tahap permulaan, respon anak terhadap stimulus yang ada pada mainan tadi biasanya tidak tepat atau setidak-tidaknya tidak teratur. Namun, berkat latihan dan pengalaman berulang-ulang lambat laun ia menguasai dan akhirnya dapat memainkan mobil-mobilan dengan baik dan sempurna. Sehubungan dengan contoh itu, belajar dapat dipahami sebagai proses yang dengan proses itu sebuah tingkah laku ditimbulkan atau diperbaiki serentetan reaksi atas situasi atau rangsangan yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Fase-fase dalam proses pembelajaran. Menurut Jerome S. Brunner, salah seorang penentang teori S.R. Bond dalam proses pembelajaran mahasiswa, menempuh 3 episode atau fase, antara lain, fase informasi, tahap penerimaan materi, fase transformasi, tahap pengubahan materi, dan fase evaluasi,
tahap penilaian materi. Menurut Wittig, 1981, dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahapan, antara lain. Pertama, acquisition, tahap perolehan penerimaan informasi. Kedua, storage, tahap penyimpanan informasi. Dan ketiga, retrieval, tahap mendapatkan kembali informasi. Seperti contohnya, mendengar, memandang, meraba, menulis atau mencatat, membaca, mencari ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi, mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan, menyusun paper atau kertas kerja, mengingat, berpikir, dan latihan atau praktek. Belajar bersama dalam kelompok. Bekerja atau belajar bersama adalah suatu proses kelompok yang disokong oleh anggota-anggota kelompok, di mana ada ketergantungan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati. Kegiatan kelompok dimulai dengan latihan dan proses pengertian kelompok. Seorang pelatih memulai kegiatan dengan fasilitas diskusi dan alternatif pilihan usulan, tetapi tidak menentukan penyelesaian terhadap kelompok, khususnya mereka yang sulit bekerja dengan kelompok. Kelompok yang besar menimbulkan kesulitan untuk mempertahankan keterlibatan masing-masing dan fungsi tugas kelompok lebih baik daripada tugas mandiri. Selanjutnya, keragaman tingkat kemahiran, latar belakang, dan pengalaman setiap individu memperkuat kelompok. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab bukan saja terhadap sumbangan pikirannya, melainkan juga membantu pengertian yang lain tentang sumber kekuatan mereka. Anggota yang tidak beruntung dan tidak suka terhadap kebersamaan akan menyumbangkan dorongan wewenang yang proaktif. Dan belajar secara positif dipengaruhi oleh keragaman pandangan dan pengalaman, meningkat tekaan pilihan di dalam pemecahan masalah, memperluas jarak pertimbangan secara rinci. Manfaat belajar kelompok. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari belajar kelompok, yaitu, pertama, belajar kelompok sesungguhnya. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa semangat untuk belajar karena di dalam belajar komponen yang berperan adalah diri kita masing-masing atau interaksi dengan teman kita sendiri. Jadi, tidak akan ada ketakutan ataupun kecanggungan apabila ada yang dirasa kurang jelas ataupun kurang mengerti dapat dijelaskan dengan cara yang lebih tepat sehingga kita bisa saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dari berbagai contoh yang bisa kita lihat di dalam kelompok belajar kita, kita dapat memilih mana yang paling tepat dan sesuai dengan diri kita sehingga bisa diaplikasikan pada diri kita. Ketika belajar kelompok, kita juga akan mendapatkan suasana yang berbeda jika dibandingkan dengan kita belajar mandiri, private, karena kecenderungan manusia ketika telah menemukan masalah yang sulit dan sudah mencoba berulang kali belum dapat menemukan solusinya akan mendapatkan kejenuhan yang akan semakin menumpuk yang dapat mengakibatkan stres. Maka dari itu ketika kita belajar kelompok, apabila kita memiliki kesulitan akan segera mendapatkan masukan ataupun bantuan dari teman yang lain untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Setiap individu dalam kelompok pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda mengenai suatu hal atau permasalahan. Jadi, pada saat terjadi hal seperti ini, anggota kelompok juga belajar mengenai bagaimana cara menghormati pemikiran teman-teman yang lain dan mencari solusi yang terbaik dari berbagai permasalahan yang muncul tanpa mengedepankan ego masing-masing. Dengan belajar kelompok, kita juga dapat menguji sekaligus mengetahui kemampuan kita dibandingkan teman-teman yang lain di dalam kelompok tersebut sehingga dapat memacu semangat kita di dalam belajar. Karena apabila kita mengetahui kemampuan kita masih kurang dibandingkan teman kita, secara otomatis kita harus berusaha untuk minimal sama dengan mereka atau bahkan melebihi mereka. Dengan metode atau cara belajar yang berbeda pada tiap pertemuan, kemudian tempat juga bisa disesuaikan dengan keinginan anggota kelompok. Apabila perlu mendatangkan orang yang lebih mengerti tentang suatu materi atau permasalahan juga dapat membantu menimbulkan suasana yang baru.
Juga pengetahuan yang baru yang cakupannya lebih luas karena didapatkan dari sumber yang lebih paham mengenai suatu permasalahan mendatangkan. Langkah-langkah proses belajar dalam kelompok. Dalam melakukan belajar bersama dalam kelompok atau organisasi diperlukan langkah-langkah sistematis agar tujuan belajar dapat tercapai dengan baik, yaitu: pertama, mengacu pada penuntun, pedoman. Proyek kelompok. Kedua, susun tujuan, tetapkan bagaimana dan apa yang akan Anda komunikasikan, kemajuan penilaian, membuat keputusan, dan memecahkan konflik. Ketiga, menetapkan sumber, khususnya seseorang yang dapat menyiapkan petunjuk, pengawasan, nasihat, dan bahkan penengah. Keempat, jadwal tinjauan kemajuan Anda dan komunikasi untuk mendiskusikan apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan. Kelima, kelompok-kelompok yang bermasalah seharusnya diundang atau perlu dipertemukan dengan instruktur untuk mendiskusikan kemungkinan penyelesaian. Dalam belajar kelompok sering sekali terjadi pemusatan pemikiran yang berpikir dan bekerja hanya satu orang tersebut. Hal ini yang akan menghambat berjalannya belajar kelompok yang efektif. Maka dari itu setiap kelompok harus membuat aturan yang disepakati oleh seluruh anggota yang isi dan tujuannya, agar setiap anggota bisa menyampaikan pendapatnya dan tidak berpusat ke salah satu orang di dalam kelompok tersebut. Belajar kelompok bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama tanpa berpikir hanya meniru. Ini sebenarnya hampir sama dengan hambatan yang pertama tadi. Namun yang dipermasalahkan di sini adalah niat dari anggota. Jadi, mereka harus mengubah niat yang demikian itu dengan niat untuk belajar bersama dengan anggota kelompok lainnya, namun juga harus belajar mandiri. Belajar kelompok hanya untuk sekedar bermain-main dengan teman. Hal ini seharusnya tidak terjadi apabila orang tersebut sadar akan kewajiban-kewajibannya dalam hal belajar. Apabila kita mengetahui tujuan kita mengikuti belajar kelompok dengan benar, maka keinginan untuk hanya sekedar bermain-main dengan teman itu akan hilang sendirinya. Walaupun sekarang apabila belajar dengan terlalu serius maka akan menimbulkan kejenuhan, jadi kita juga ada waktu untuk bercanda dan serius namun masih dalam batasan yang wajar atau tidak berlebihan di dalam bercanda. Tidak mau mengikuti kegiatan belajar kelompok karena ada salah satu anggota kelompok yang dia tidak sukai. Kejadian ini mungkin sering terjadi karena mungkin antara kedua orang tersebut sedang terjadi masalah pribadi yang melibatkan keduanya. Maka dari itu belajar kelompok ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk saling membuka diri sehingga dapat mengakrabkan kembali dibantu oleh teman yang lain yang sekiranya mengetahui kondisi kawan yang sedang mengalami masalah. Sehingga dengan belajar kelompok akan memudahkan datangnya jalan damai. Tidak mau mengikuti kegiatan belajar kelompok karena dikucilkan oleh anggota yang lain. Hampir sama dengan yang sebelumnya namun lebih luas, yaitu antara seseorang dengan seluruh anggota yang lain. Atau lebih dari satu orang. Yang mengakibatkan tidak berjalannya kegiatan belajar kelompok. Hal yang harus diperbaiki adalah sikap dan cara berpikir seluruh anggota kelompok. Untuk tidak menghakimi seseorang tanpa ada sebab yang pasti. Karena mungkin orang yang kita kira tidak dapat mengatasi suatu permasalahan karena kekurangan yang dia miliki. Namun, mungkin dia memiliki solusi yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Are you down?